Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pernahkah kita menghadapi suatu kondisi di mana kita pesimis, kita berkecil hati, kita seolah-olah tidak punya harapan atas suatu rencana yang sudah kita pikirkan matang-matang, bahkan sudah kita list dari awal sampai akhir, kita merencanakan sesuatu, tiba-tiba kemudian kita menjadi ragu-ragu, akhirnya tidak jadi, hanya alasan misalnya momennya tidak tepat, modalnya kurang, dan lain sebagainya. Memang itu rasional, bisa dibenarkan secara rasio, tetapi konsep yang penting untuk kita miliki supaya tidak terjangkit penyakit seperti itu adalah kita harus punya pegangan yang namanya tawakal, dan tawakal itu harus hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Makanya di dalam bahasa Al-Quran seringkali didahulukan wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun atau yang sejenisnya. Hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang beriman itu berserah diri, bertawakal, berpasrah, mengambil wakil, menjadikan Allah sebagai wakil. Ini penting untuk kita catat. Kenapa? Karena pada prakteknya kita itu sering menggantungkan urusan kita itu bukan kepada Allah. Betapapun lisan kita sudah menyatakan bahwa saya hanya pasrah, bergantung kepada Allah. Tapi kenyataannya ketika kita diuji dengan kekurangan uang, kekurangan modal misalnya, atau rasa takut, atau rasa lapar dan lain sebagainya, banyak alasan yang kita keluarkan. Modalnya kurang sehingga saya nggak berani melakukan ini, melakukan itu. Padahal kita juga tahu, kita juga bisa melihat kisah-kisah sukses banyak orang yang sukses berawal dari 0 rupiah, berawal dari tidak ada modal materi. Berawal dari apa? Tekad bulat. Orang Jawa bilang bondo nekat. Nah, bondo nekat ini adalah nama lain dari azam. Azam itu satu kebulatan tekad. Nah, orang yang punya tekad sangat bulat, sudah dipikir matang-matang, sudah dibicarakan sana-sini, direncanakan dengan baik, dimusyawarahkan, difikirkan dengan baik. Nah, kemudian dia memutuskan untuk melakukan perbuatan ini, suatu rencana besar misalnya. Bahkan sudah disiapkan juga beberapa anggaran, meskipun anggaran ini mungkin ngepres, tidak lebih gitu. Tapi dia kebulatan tekadnya itu yang membuat dia bisa bertawakal kepada Allah. Nah, maka antara azam dan tawakal ini saling berkait kelindan. Fa'idha azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau kamu sudah membulatkan tekad, sudah punya tekad yang bulat, fatawakkal 'alallah, maka bertawakallah kepada Allah, pasrahkanlah kepada Allah. Kita biasa bilang bahwa tugas kita berusaha, masalah hasil serahkan kepada Allah. Kita juga sering mengatakan bahwa saya wakilkan urusan ini kepada kamu. Saya nggak bisa melakukan ini, maka saya wakilkan kepada kamu. Begitulah Allah itu maha wakil. Allah punya nama yang namanya Al-Wakil. Dialah yang menjadi tempat untuk bergantung kita, tempat untuk berpasrah kita, berserah diri kita. Orang yang mewakilkan suatu urusan kepada orang lain, itu tandanya dia pasrahkan kepada wakil tersebut. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dirinya tidak mampu. Maka tawakal di sini adalah menyadari bahwa kita tidak mampu menentukan hasil, tapi kita harus punya azam yang membuat kita semangat untuk bekerja keras. Karena tugasnya pikiran adalah merencanakan amal, tugasnya tubuh adalah melaksanakan amal, sedangkan tugasnya hati adalah bertawakal. Maka kalau sudah pikiran merencanakan sesuatu, tubuh kita sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan apa yang kita rencanakan. Amal-amal yang sudah kita rencanakan itu kita lakukan dengan baik, dengan tubuh kita, potensi kita. Maka tugas hati adalah memastikan bahwa kita berserah diri, kita pasrahkan hasilnya kepada Allah. Nah, kenapa? Karena memang banyak sekali hal-hal yang kita lakukan, kadang hasilnya malah justru melebihi ekspektasi kita. Justru kalau kita ini terlalu menggantungkan pada apa yang kita pikirkan sendiri, tidak bertawakal kepada Allah, kita hanya menggantungkan kepada modal, materi, kepada uang yang tersedia, mungkin hasilnya akan segitu-segitu saja. Tapi dengan kita pasrahkan kepada Allah, maka hasilnya adalah sesuai kehendaknya Allah, sesuai wakil kita. Sama kayak kita diundang menghadiri suatu acara,
kemudian kita tahu bahwa kita tidak mampu karena ada acara lain, agenda lain yang menurut kita lebih penting. Kemudian kita pasrahkan, kita wakilkan kepada orang lain, kita pasrahkan, ternyata hasilnya lebih bagus daripada kalau misalnya kita hadir sendiri. Begitu juga ketika kita sudah berusaha, maka muncullah di situ keterbatasan kita. Maka dengan tawakal itu kita tahu bahwa Allah yang maha kuasa, Allah yang menentukan segala-galanya. Nah, sehingga kita pasrahkan kepada Allah, Allah pasti akan memberikan hasil terbaiknya untuk kita yang sudah mau berusaha. Demikianlah antara azam dan tawakal itu saling berkaitan, satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Sehingga nggak boleh kemudian kita hanya berpasrah saja kepada Allah tanpa berazam. Itu sama aja bohong, argumennya pemalas. Atau